Bagi saya ya, yang sudah kacau balau, yang sudah nggak dapat simpati dari masyarakat, yang istri ketumnya udah ngomel-ngomel dan marah-marah sama netizen gitu, yang berantem soal anaknya, ya ya terserah kalian lah. Kalau memang kalian ingin agar partai ini lebih tenggelam di 2024, silahkan. Karena memang nampaknya sekarang Demokrat kan menjadi dua terbawah dari partai yang ada di parlemen gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka cari perhatian. Emang nalurinya mantan mungkin nggak gitu ya, suka usil, suka caper gitu. Tapi percayalah bahwa ada yang lebih menjengkelkan dari itu, yaitu sekelompok mantan yang suka cari perhatian, tapi kalau nggak direspon, nggak ditanggepin sama kita, itu bawaannya baper. Bawa perasaan gitu ya. Dan itu mungkin mirip kayak Demokrat, AHY, SBY, EBY, dan semua orang yang nama belakangnya Y. Soalnya Demokrat ini lagi lucu-lucunya belakangan ini gitu. Udah kayak Sri Mulat gitu. Demokrat Sri Mulat, mirip tuh. Ya mohon maaf, Sri Mulat mungkin nggak mau disama-samakan sama Demokrat gitu. Tapi ya gimana, kelucuannya tuh mirip banget gitu. Demokrat kemarin bilang bahwa Pak Jokowi harus memanggil Pak SBY untuk berkonsultasi, untuk belajar dari Pak SBY untuk menangani kasus corona di Indonesia katanya. Saya tuh baru baca beritanya aja, judulnya aja udah ketawa tuh. Karena nggak logis gitu. Di zamannya Pak SBY memerintah itu kan nggak ada masalah corona gitu. Semua negara juga adem ayem. Nggak ada masalah yang virus menyebar, semua negara terdampak sehingga membuat semua negara punya kasus ekonomi dan kesehatan di waktu yang sama. Nggak ada gitu. Nah kalau Pak Jokowi disuruh belajar ke Pak SBY, ini mau belajar apanya? Mau belajar apa gitu? Itu kan sama kayak kita punya permasalahan percintaan dengan pacar kita, tapi disuruh belajar sama jomblo. Jomblo yang nggak punya pengalaman, yang nggak pernah punya pacar, apa coba? Apa yang mau dipelajari dari Pak SBY gitu? Apa? Nggak nyambung gitu. Bahwa kemudian Iwan, wakil sekjen Demokrat mengatakan tidak ada salahnya belajar dari presiden terdahulu katanya. Ya mungkin bagi kamu nggak salah, tapi bagi saya dan masyarakat yang lain salah. Karena ngapain belajar sama orang yang nggak tahu? Itu kan sama kayak kita meminjam uang ke orang yang nggak punya uang, nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya. Jadi, kalaupun kemudian PPKM darurat dianggap nggak efektif, nggak efisien, gagal dan seterusnya, mungkin kita bisa sepakat soal itu, soal nggak efisien dan nggak efektif. Tapi kan solusinya juga bukan SBY gitu. Solusi dari PPKM darurat yang nggak efektif itu ya evaluasi, bukan manggil Pak SBY. Ini ngaco gitu. Jadi saya lebih setuju apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang, yaitu berkomunikasi dengan kepala-kepala negara yang lain, dengan Cina, Amerika, dengan negara yang sudah berpengalaman, yang sudah punya trik untuk mengatasi pandemi di negara mereka, untuk diimplementasikan sebagiannya kepada Indonesia gitu. Itu sudah benar, karena bertanya kepada orang yang tahu dan sedang mengalami gitu. Itu kan kita perbaiki bersama. Tapi kalau ke SBY, apa yang mau kita pelajarin gitu? Gak ada. Jadi kalaupun kemudian Demokrat mengkritik soal PPKM darurat dan mengatakan bahwa Pak Jokowi harus mengambil alih menjadi jenderal utama, tidak boleh didelegasikan kepada menteri yang lain, ini lucu gitu. Kalau orang awam bicara kayak gini, kita bisa maklumi, mungkin itu ekspektasi harapan mereka. Tapi orang Demokrat, elit partai Demokrat mengatakan ini kan menunjukkan betapa bodohnya mereka itu gitu. Presiden itu urusannya untuk semua kasus di negara, semua permasalahan gitu. Bukan cuma PPKM. Kalau Pak Jokowi cuma ngurusin PPKM, ya itu ya salah gitu. Jadi presiden PPKM, bukan presiden Indonesia gitu. Tapi ya secara politik saya paham lah. Paham gitu. Ini kan sebenarnya usulan para kelompok oposisi gitu. Meminta agar Pak Jokowi itu menjadi jenderal langsung, ambil alih secara langsung gitu, nggak diserahkan ke orang lain. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah, ada celah hukum,
ada dianggap melanggar undang-undang, itu yang bisa diserang langsung adalah Pak Jokowi. Sehingga nanti ujungnya apa? Ya pelengseran presiden, karena dianggap bahwa presiden sudah melanggar amanat undang-undang dan seterusnya. Itu maksudnya gitu. Bener nggak nih? Saya nanya nih, bukan nuduh gitu. Tapi ya gimana, kalian ini emang lucu banget gitu. Lalu kemudian Demokrat mengatakan agar pemerintah meminta maaf. Ini nggak nyambung bagi saya. Meminta maaf untuk sesuatu yang masih kita upayakan, itu ya nggak logis gitu. Minta maaf itu untuk sesuatu yang kita lakukan dan salah dan sudah selesai gitu. Misalkan Hambalang, Hambalang lagi. Ya Hambalang itu kan bangunannya nggak selesai, mangkrak, nggak bisa dipakai, uangnya dikorupsi. Nah ini salah ini, gitu ya. Itu baru minta maaf gitu. Tapi kalau itu saja kalian nggak bisa minta maaf, ngapain kalian ngajarin minta maaf ke orang lain gitu? PPKM darurat ini sekalipun dianggap nggak efisien, nggak efektif, tapi ini adalah ikhtiar, kebijakan dari pemerintah dan dilakukan secara benar gitu. Kecuali di dalam PPKM ini ada praktek korupsinya, nah baru tuh pemerintah minta maaf. Ini kan nggak ada, sejauh ini kan nggak ada gitu. Jadi repot nih ngurusin Demokrat untuk yang seolah-olah ini nggak paham, seolah-olah kayak orang awam, tapi sebenarnya elit gitu. Dan kemudian dia minta agar buzzer-buzzer ditertibkan katanya. Ini apa lagi? Demokrat ini selalu bicara buzzer. Yang dianggap buzzer itu siapa sih sebenarnya gitu? Siapa? Kalau memang pemerintah punya buzzer, maka pasti mudah sekali bagi pemerintah untuk mengontrol buzzer-buzzernya gitu. Yang repot kan kayak sekarang, orang-orang yang dianggap buzzer seperti saya, Denny Siregar, Eko gitu, dianggap buzzer, tapi sebenarnya bukan buzzer gitu. Nggak bisa dikendalikan. Mereka maunya minta dikendalikan, ya repot gitu. Gak nyambung. Kami ini berbicara atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat gitu. Bahwa kemudian kami dapat keuntungan dari video ini, dari iklan-iklan yang tidak di-skip oleh para penontonnya, ya itulah biaya kami. Kalau kami sudah buzzer, sudah dibayar sama pemerintah, dibayar mahal sama Pak Jokowi gitu, ngapain ada iklannya video ini? Ngapain kalian nonton iklan? Gak ada gunanya gitu. Lagian Demokrat meminta agar buzzer ditertibkan, ini kan kayak gak ngaca gitu. Sebelum Anda bicara soal penertiban, coba tuh tertibkan dulu Anissa Pohan. Anissa Pohan itu udah jelek-jelekin Demokrat loh, udah mempermalukan marwah Demokrat, marwah ketua umum gitu, tengkar sama netizen dan bawa-bawa anak. Apa coba gitu? Apa? Gak ada simpati sama sekali dari publik gitu, diserang. Sekarang akunnya diblokir, diblokir untuk sebuah orang gitu. Coba tuh tertibkan dulu Anissa Pohan gitu. Bisa nggak kalian? Nggak bisa pasti. Yang ada adalah kalian muja-muja Anissa Pohan. Karena Anissa Pohan istrinya AHY, itu kan maksudnya gitu. Jadi lucu, kalian mau menasihati orang lain padahal dalam internal kalian sendiri itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Lalu apa lagi? Alasan pemanggilan Pak SBY agar ekonomi ini langsung cepat pulih katanya. Apa? Ini gak nyambung gitu. Apa hubungannya antara Pak SBY sama ekonomi sekarang? Apa? Tapi ya saya sadar sih, saya baca juga tren ekonomi Indonesia gitu. Karena kalau dibandingkan negara lain, kita ini paling sedikit terdampaknya dari sisi ekonomi gitu. Gak terlalu terdampak, gak kayak Malaysia, Singapura, Amerika gitu yang sangat merosot begitu ya. Dan kita tuh dalam beberapa bulan terakhir itu trennya positif sebenarnya. Trennya positif dan mungkin kita akan segera plus gitu secara ekonomi. Nah, Demokrat nampaknya udah baca ini gitu. Baca dan kemudian ya minta agar SBY segera dipanggil Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya kalau ekonomi nanti diberitakan positif, nanti bisa mereka klaim bahwa ini gara-gara SBY. Gara-gara nasihat SBY. Itu maksudnya gitu. Padahal nggak, tanpa SBY pun nggak ada masalah ini gitu. Ini akan memang dalam tren positif ekonomi kita gitu. Lagian Pak SBY ini apa? Siapa sih dia ini? Ya memang mantan presiden gitu. Memang pernah jadi presiden 2 periode. Tapi kan kesuksesannya apa? Nggak ada gitu. Jangankan menaikkan ekonomi sebuah negara, naikin suara Demokrat aja nggak bisa. Ini mau naikin ekonomi negara gitu. Naikin dulu lah suara Demokrat, baru kita bisa bicara ada sukses dan sebagainya gitu. Tapi ya ini mungkinlah adalah perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara lain gitu ya.
Mungkin negara lain tuh lebih banyak oposisinya tuh lebih apa ya, lebih aktif membantu pemerintah itu. Nggak mau menunggangi dari sisi, ini kan masalah kemanusiaan, masalah semua orang begitu. Udah nggak peduli sama kepentingan politik dan kepentingan pribadi atau kelompoknya gitu. Nah di Indonesia masih ada orang-orang kayak Demokrat oposisinya tuh masih ada kayak orang Demokrat, PKS gitu, yang masih nggak jelas kontribusinya untuk negeri ini. Dan saya juga bingung kenapa Demokrat itu selalu meninggi-ninggikan SBY. Padahal apa prestasi SBY gitu? Satu-satunya prestasi SBY selama 2 periode di Indonesia adalah menjadi presiden satu-satunya di dunia yang bisa keluarin album. Karena presiden yang lain tuh kerja beneran, cuma di Indonesia yang bikin album presidennya gitu. Itu kan lucu. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun kita itu terbuka untuk komunikasi ke semua orang. Kita terima masukan ke semua orang, termasuk dari Pak SBY, AHY dan seterusnya. Cuman selama ini kan kita nggak melihat ada solusi yang berarti dari mereka gitu. AHY misalkan nulis artikel belakangan ini, isinya lucu-lucu semua gitu. Jangankan ke Pak Jokowi, ke saya aja gak masuk artikel ini gitu. Apalagi ke Pak Jokowi, gak mungkin diterima ini usulan gitu. Apalagi kalau kemudian memang Pak SBY punya pemikiran yang brilian, yang emang punya solusi untuk negara ini gitu, sampaikan aja di media. Bukankah kita ini dalam dunia yang terbuka gitu? Sampaikan. Kalau memang usulannya itu masuk akal, logis dan bagus, pasti pemerintah mau dengar. Kita juga sebagai masyarakat mau mendukung gitu. Tapi kan sekarang apa gitu? Cuma mau dipanggil, cuma agar berkomunikasi sama pemerintah gitu. Cuma mau klaim-klaim keberhasilan pemerintah setelah ini gitu. Karena emang tanda-tandanya habis ini nih kita punya punya jalan yang cerah kayaknya gitu. Jadi sebelum kita keluar dari permasalahan ini, maunya SBY dipanggil duluan. Supaya apa? Supaya nanti dianggap ini gara-gara Pak SBY, gara-gara nasihat-nasihat SBY. Itulah Demokrat, lucu ya Bang. Tapi pada akhirnya saya memang merasa bahwa ini kayak iklim di Demokrat itu kayaknya emang selalu mengagung-agungkan Pak SBY gitu. Iwan ini nampaknya itu sedang sedang menjilat ke Pak SBY gitu ya. Supaya apa? Supaya dianggap wah ini kader teladan ini, harus dicontoh sama kader-kader yang lain. Supaya dianggap kayak gitu. Jadinya pansos ke Pak Jokowi gitu. Tujuannya nih internal Demokrat aja sebenarnya, tapi nyerempet-nyerempet ke pemerintahan gitu. Karena nggak ada tujuan lain selain itu gitu. Kritikannya nggak ada, nggak nyambung, solusinya juga nggak ada. Jadi bagi Demokrat, bagi saya yang sudah kacau balau, yang sudah nggak dapat simpati dari masyarakat, yang istri ketumnya udah ngomel-ngomel dan marah-marah sama netizen gitu, yang berantem soal anaknya, ya terserah kalian lah. Kalau memang kalian ingin agar partai ini lebih tenggelam di 2024, silahkan. Karena memang nampaknya sekarang Demokrat kan menjadi 2 terbawah dari partai yang ada di parlemen gitu. Dikit lagi tenggelam. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.